Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana sejarah tak lagi disembunyikan dan kebenaran dibuka lembar demi lembar. Di sini, kita tidak sekadar mendengar kisah, kita menyelami jejak para nabi. Kita menyingkap fakta yang terlupakan dan kita menguak apa yang selama ini ditutupi. Bersama kami, Anda akan menyaksikan narasi yang bukan sekadar cerita, tetapi penyelidikan sejarah berbasis wahyu, riwayat sahih, dan warisan para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Dalam kegelapan perpustakaan kuno yang nyaris terlupakan, terdapat satu lembar sejarah yang jarang disentuh. Lembaran ini bukan ditulis oleh tangan kaum penjajah atau pendusta, tetapi oleh fakta yang telah lama dikubur di balik nama besar Kristen. Satu pertanyaan sederhana telah membingungkan banyak orang selama ribuan tahun. Apakah agama yang dibawa oleh Nabi Isa benar-benar bernama Kristen? Pertanyaan itu tampak sederhana, namun ketika diselidiki dengan cermat, akan mengguncang fondasi keyakinan dunia barat. Mari kita buka lembaran pertama, yaitu Nabi Isa, bukan pendiri agama Kristen. Nama Kristen tidak pernah disebut oleh Nabi Isa bin Maryam. Bahkan, dalam Injil sendiri yang tersebar dalam versi-versi berbeda hari ini, tidak satupun ayat mencatat bahwa Nabi Isa berkata, "Ikutilah agama Kristen." Nama Kristen baru muncul jauh setelah kepergian Nabi Isa, tepatnya di kota Antiokhia, sebagaimana tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Di sana tertulis, di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Artinya, penamaan Kristen bukan berasal dari Nabi Isa, tetapi dari pihak luar, yaitu orang-orang yang melihat para pengikutnya dan memberi label demikian dalam Islam. Nabi Isa adalah salah satu utusan Allah yang mengemban dakwah tauhid, bukan pendiri agama baru. Allah menyebut dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 64, "Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus." Tidak disebutkan ajaran Trinitas, tidak disebutkan pengangkatan dirinya sebagai Tuhan. Isa adalah hamba dan Rasul Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 116 memberikan bukti kuat bahwa Nabi Isa tidak pernah mengajarkan Trinitas atau disembah. Dalam dialog yang akan terjadi di hari kiamat, Allah bertanya kepada Isa, "Wahai Isa putra Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, 'Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah'?" Isa menjawab, "Maha suci Engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu Engkau telah mengetahuinya." Ini adalah pernyataan eksplisit. Bahkan dalam Alkitab sendiri, dalam Markus pasal 12 ayat 29, Isa menjawab, "Tuhan kita adalah satu, bukan tiga." Lalu siapa yang mengubah ajaran ini? Sosok yang sangat mencurigakan muncul di antara lembar sejarah. Paulus, seorang mantan penentang ajaran Nabi Isa, yang tiba-tiba mengaku melihat cahaya di langit, lalu menjadi penyebar doktrin-doktrin baru yang tidak diajarkan Isa. Dialah yang pertama kali mempopulerkan gagasan bahwa Isa adalah penebus dosa. Dialah yang menghapus hukum Taurat, dan dia pula yang memperkenalkan konsep keselamatan melalui iman, bukan amal. Padahal semua nabi sebelum Isa, bahkan Isa sendiri, menekankan amal saleh dan ketaatan kepada Allah. Ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa kaum Nasrani telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Mereka mengubah kitab Injil. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 79, "Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, lalu mengatakan, 'Ini dari Allah,' agar mereka memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan." Injil asli itu hilang. Siapa yang mengubahnya? Sejarah mencatat bahwa Injil yang asli tidak pernah ditemukan dalam bentuk tulisan langsung dari Nabi Isa. Yang ada hanyalah tulisan tangan para pengikut generasi kedua, ketiga,
bahkan keempat, yang baru ditulis puluhan tahun setelah Nabi Isa diangkat. Contohnya, Injil Markus diperkirakan ditulis sekitar tahun 70 Masehi, Injil Matius sekitar tahun 85 Masehi, Injil Lukas tahun 90 Masehi, dan Injil Yohanes sekitar tahun 100 Masehi. Artinya, semua Injil ini ditulis berdasarkan cerita dari cerita, bukan catatan langsung dari Nabi Isa. Bahkan lebih mencengangkan, para peneliti Kristen sendiri, seperti Bart Ehrman mengakui bahwa Injil-Injil tersebut penuh interpolasi, disisipi kalimat-kalimat baru, diterjemahkan berkali-kali, dan telah mengalami distorsi. Ada dua kaum, yaitu kaum Ebionit dan Nazarin, musuh utama Paulus. Kaum Ebionit dan Nazarin adalah dua kelompok awal pengikut Nabi Isa yang menolak keras ajaran Paulus. Mereka masih memegang hukum Taurat, tidak menyembah Isa, dan tetap menyembah Allah yang esa. Kaum Ebion menyebut Paulus sebagai musuh dalam selimut. Mereka tidak pernah menganggap Paulus sebagai rasul. Apa yang terjadi? Kaum Ebion dan Nazarin akhirnya diburu dan dihapus dari sejarah. Konsili Nise tahun 325 Masehi yang dikendalikan oleh Kaisar Romawi Konstantin menjadi titik balik perubahan total agama ini. Isa dijadikan Tuhan, Roh Kudus dijadikan oknum ilahi, dan ajaran Tauhid Nabi Isa pun digantikan dengan doktrin Trinitas. Nabi Isa datang bukan membawa Kristen, ia datang membawa Islam. Islam dalam arti tunduk kepada Allah semata. Quran Surat Ali Imran ayat 52 mencatat pernyataan Hawariyin, para sahabat Nabi Isa. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Mereka menyebut diri mereka Muslim, bukan Kristen. Mereka menyerahkan diri kepada Allah dan mengikuti nabinya Isa bin Maryam. Nabi Isa juga memberikan kabar gembira tentang akan datangnya Nabi terakhir. Quran Surat Asy-Syaff ayat 6 menyebutkan, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Siapa Ahmad? Tak lain adalah Nabi Muhammad. Lalu, mengapa Kristen masih bertahan? Kristen bertahan karena dukungan politik dari Kekaisaran Romawi. Ketika doktrin Paulus diadopsi oleh Kaisar Konstantin dan dijadikan agama resmi negara, maka seluruh doktrin penyimpangan mendapatkan payung kekuasaan. Seluruh ajaran Tauhid dibungkam, kaum Ebion dan Nazarin diburu. Injil-Injil Tauhid dimusnahkan, yang dibiarkan hanyalah Injil-Injil yang sesuai doktrin Trinitas. Inilah mengapa Injil Barnabas yang menyebut Muhammad secara eksplisit dilarang beredar. Inilah juga mengapa Injil apokrif yang tidak sesuai doktrin resmi dianggap heretik. Penemuan naskah Laut Mati, Dead Sea Scrolls, dan Injil Gnostik membuka sedikit celah dalam tembok propaganda. Naskah-naskah ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok awal pengikut Isa lebih dekat kepada ajaran Islam daripada Kristen modern. Dalam Injil Thomas, ditemukan yukapan-yukapan Isa yang menekankan pencarian kebenaran dan ketundukan kepada Allah. Dalam Injil Barnabas, Isa secara eksplisit berkata bahwa dirinya bukan anak Tuhan, dan bahwa akan datang Nabi terakhir bernama Muhammad. Apakah semua ini dongeng? Tidak. Justru karena terlalu dekat dengan kebenaran. Teks-teks ini ditekan oleh gereja resmi dan dilarang beredar selama berabad-abad. Apa kata Nabi Muhammad tentang umat Nabi Isa? Nabi Muhammad bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. Para nabi itu bersaudara, agama mereka satu." Hadis ini menjadi bukti bahwa semua nabi, termasuk Isa, membawa satu agama yang sama, Islam. Bukan Kristen, bukan tetapi Islam dalam makna tunduk kepada Allah. Mereka berbeda syariat, tetapi satu akidah, Tauhid. Lalu apa itu Kristen? Kristen adalah agama buatan manusia yang memanfaatkan nama Nabi Isa untuk membangun sistem keimanan baru. Nama Nabi Isa dipakai, ajaran Nabi Isa ditinggalkan, dari Nabi Isa yang tunduk kepada Allah menjadi Nabi Isa
yang dijadikan Tuhan, dari Nabi Isa yang melarang penyembahan berhala, menjadi Nabi Isa yang disembah dalam patung, dari Nabi Isa yang berpuasa, bersujud, dan mengikuti hukum Taurat, menjadi Nabi Isa yang ditampilkan duduk di sisi kanan Tuhan dalam mitos-mitos Romawi. Kita melihat ke belakang, ke masa ketika kekaisaran Romawi masih dipenuhi pertentangan ideologis antara para pengikut Isa yang murni dan para penyebar ajaran versi baru dari Paulus. Konflik ini tidak sekadar teologisis, dan siapa yang menguasai doktrin, ia menguasai kekuasaan. Kaisar Konstantin melihat peluang. Tahun 325 Masehi, ia mengadakan Konsili Nisea. Konsili ini bukan pertemuan spiritual, ini pertemuan politik. Isinya menentukan doktrin resmi negara. Siapa Isa menurut negara? Tuhan. Siapa yang menentang? Bid'ah. Di sana, ide Trinitas difinalisasi. Siapa yang setuju dapat posisi. Siapa yang menolak diasingkan. Konsili ini menyudahi seluruh narasi tauhid dalam ajaran Isa. Bahkan Injil resmi pun ditentukan oleh otoritas Romawi. Dari banyak Injil yang beredar, hanya 4 dipilih, lainnya dibakar, disembunyikan, atau difitnah sesat. Sebagian manuskrip asli ditulis ulang agar sesuai dengan ideologi Trinitas yang menarik. Para uskup dalam konsili itu sendiri pun tak sepakat. Ada yang menolak Isa sebagai Tuhan, tapi suara minoritas tidak diperhitungkan. Mereka dilabeli heretik dan dihapus dari sejarah gereja. Tapi sejarah tidak bisa dikubur seluruhnya. Manuskrip-manuskrip yang mereka larang muncul kembali di padang gurun Qumran, di gua-gua Mesir, di antara debu perpustakaan Alexandria, dan semua itu mengatakan satu hal: Isa bukan Tuhan. Isa adalah Nabi, utusan Allah, pembawa pesan tauhid. Masih dalam lembar-lembar sejarah yang disembunyikan itu, kita menemukan bahwa bahasa asli Nabi Isa bukan Latin, bukan Yunani, melainkan Aramaik, bahasa Semit. Kata Allah digunakan oleh Isa dalam doanya. Dalam Markus pasal 15 ayat 34, saat Isa tergantung di salib, menurut versi Kristen, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini bukan ucapan Tuhan, ini ucapan hamba yang berseru pada Rabb-nya. Anehnya, ini dialek justru dipelintir menjadi pembenaran bahwa Isa harus disalib untuk menebus dosa manusia. Padahal, dalam ajaran Islam, penyaliban itu tidak pernah terjadi. Quran, Surat An-Nisa, ayat 157, menyatakan dengan tegas, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan bagi mereka. Sesungguhnya, orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak memiliki keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti dugaan belaka. Mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Ayat ini membantah pondasi utama doktrin Kristen, penyaliban. Islam menegaskan bahwa Isa tidak mati, tidak disalib, tapi diangkat oleh Allah. Skenario penyaliban adalah narasi buatan untuk menguatkan konsep pengorbanan dosa, sebuah konsep yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi, tidak oleh Musa, tidak oleh Ibrahim, tidak pula oleh Isa. Nabi Ibrahim diminta mengorbankan anaknya, tapi Allah menggantinya dengan sembelihan. Itu pelajaran penting bahwa Allah tidak butuh darah untuk mengampuni. Yang dibutuhkan adalah ketaatan. Tapi dalam Kristen, darah menjadi pusat keselamatan. Ini bukan ajaran langit, ini ajaran Yunani Romawi yang menyerap mitologi pengorbanan dewa. Kembali ke sejarah awal, satu hal menjadi jelas. Isa tidak pernah berkata bahwa dirinya Tuhan, tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya. Bahkan, dalam banyak riwayat dalam Injil, Isa berdoa, kalau dia Tuhan, kepada siapa dia berdoa? Dalam Matius pasal 26 ayat 39, saat di Taman Getsemani, Isa sujud dan berdoa kepada Allah. Posisi sujud ini sama persis dengan cara salat dalam Islam. Ini bukan cara orang Kristen modern berdoa, ini cara para nabi.
Begitu pula dalam Islam, salat adalah ibadah yang diwariskan sejak zaman Ibrahim. Sujud, ruku, berdiri, membaca pujian kepada Allah, Isa melakukannya. Muhammad melakukannya. Lalu datang Paulus dan merombaknya. Paulus tidak mewarisi ajaran Isa. Ia mendirikan agama baru berbasis pada klaim penglihatan pribadi. Ia tidak pernah bertemu Isa semasa hidup, tapi ia mengaku menerima wahyu dari cahaya di langit. Ia sendiri menghapus hukum Taurat, padahal Isa berkata dalam Matius pasal 5 ayat 17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya." Isa menegaskan hukum masih berlaku, tapi Paulus justru berkata dalam surat Galatia bahwa hukum Taurat telah mati bersama penyaliban Kristus. Maka, siapa sebenarnya yang mengikuti Isa? Sejarah membuktikan hanya Islam yang mempertahankan citra Isa yang asli, bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan Allah, Nabi yang mulia, manusia yang bersih, pembawa Injil yang menyeru kepada satu Tuhan, yang esa. Islam tidak mencela Isa, justru memuliakannya. Isa disebut lebih dari 20 kali dalam Quran. Bahkan, lebih sering dari nama Nabi Muhammad. Ibunya, Maryam, diabadikan sebagai satu-satunya wanita yang dijadikan nama surat dalam Quran, Maryam. Tapi, Islam menolak pemalsuan ajaran Isa, menolak divinisasi, menolak mitos penyaliban, menolak penghapusan hukum. Satu fakta lain yang mengguncang para pendeta awal yang memeluk Islam di masa Nabi Muhammad, seperti Warakah bin Naufal dan pendeta Najasyi dari Habasyah, mereka adalah orang-orang yang mengetahui Injil asli. Ketika mereka mendengar wahyu Quran, mereka menangis. Mereka tahu ini bukan ajaran baru, tapi penyempurnaan dari ajaran Isa. Quran Surat Al-Maidah ayat 83 menyebut, "Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu akan melihat mata mereka mencucurkan air mata karena kebenaran yang mereka ketahui." Mereka berkata, "Ya Rob kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi." Mereka tahu Isa bukan pendiri Kristen, mereka tahu agama Isa adalah Islam. Maka ketika dunia kini melihat Kristen sebagai warisan Isa, sejarah justru berkata sebaliknya. Kristen adalah warisan Romawi. Paulus adalah arsiteknya. Konstantin adalah pelindungnya. Gereja adalah sistem pendistribusiannya. Dan Isa, beliau telah lama berlepas diri dari mereka. Sampai hari ini, kaum Kristen masih percaya bahwa Isa akan datang kembali. Tapi yang tak mereka sadari, kedatangan Isa nanti bukan untuk memperkuat agama mereka, tapi justru untuk menghancurkan salib. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, "Demi Allah, sesungguhnya Isa putra Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Ia akan mematahkan salib Membanu Bobi dan menghapuskan jizyah." Apa makna mematahkan salib? Maknanya jelas. Isa akan membongkar kebohongan terbesar. Ia mengatasnamakan dirinya. Ia akan menyatakan bahwa dirinya bukan Tuhan. Ia akan menghapus simbol yang selama ini dianggap lambang penyelamatan. Ketika Isa turun kembali ke dunia, tidak satupun orang Kristen akan berani menyebutnya sebagai Tuhan. Sebab Isa akan menjadi saksi atas kebohongan mereka. Dan itulah saatnya kebenaran dikembalikan, tauhid ditegakkan, Islam disempurnakan. Dan Isa akan sholat di belakang Imam Mahdi, karena ia bukan nabi baru, tapi pengikut Nabi Muhammad. Agama Kristen yang kita kenal hari ini akan musnah, bukan karena senjata, tapi karena Isa sendiri akan menolaknya. Ini bukan teori, ini bukan sekadar tafsir, ini janji Nabi Muhammad yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sudah lama menjadi rahasia terbuka dalam naskah-naskah yang disembunyikan di bawah fondasi Vatikan yang berdiri megah, tersembunyi ruang bawah tanah dengan tingkat keamanan tertinggi di dunia, arsip rahasia Vatikan. Demikian, mereka menyebutnya menyimpan ribuan manuskrip kuno, termasuk Injil-Injil yang tidak pernah diserahkan kepada publik. Beberapa fragmen menyebut nama-nama asing bagi gereja resmi,
Injil Ebion, Injil Thomas, Injil Yudas, dan Injil Barnabas masing-masing menyuarakan ajaran yang sangat jauh berbeda dari doktrin Trinitas. Injil Barnabas secara khusus menyebutkan bahwa Nabi Isa secara tegas menolak disembah, menolak penyaliban, dan justru menyebut dengan jelas kedatangan Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Manuskrip ini dinyatakan apokrif dan dilarang beredar. Gereja hanya mengakui 4 Injil resmi, dan semua di luar itu dikategorikan bid'ah. Padahal Injil yang mereka anggap heretik itu justru lebih dekat dengan ajaran Islam. Dalam beberapa potongan naskah yang bocor, tercatat bagaimana Isa mengajarkan puasa, bersuci, bersujud, dan menyeru pada nama Allah, bukan Father, dalam pengertian ilahi, beranak pinak. Salah satu cuplikan dari Injil Thomas menyatakan bahwa kerajaan Allah ada di dalam diri orang-orang yang mengenal kebenaran dan tunduk kepadanya, bukan pada gereja atau struktur sakramen. Dokumen dari Qumran juga memperlihatkan bahwa para eseni, komunitas religius yang hidup sezaman dengan Isa, sangat ketat dalam memegang hukum Musa dan tidak menyembah Isa sebagai Tuhan. Mereka percaya pada datangnya 2 Mesias, satu sebagai pemimpin rohani dan satu lagi sebagai pemimpin dunia. Tidak satu pun dari mereka mengaitkan Isa dengan status ketuhanan. Pola ini terus berulang. Setiap kelompok yang memegang ajaran tauhid dicap sesat. Setiap Injil yang menyeru pada satu Tuhan dihapus. Setiap penulis yang membantah ketuhanan Isa diasingkan, dipenjara, atau dibunuh. Kekuasaan gereja menciptakan monopoli spiritual yang mengontrol manuskrip, tafsir, bahkan memanipulasi teks. Kekuasaan ini memuncak pada abad pertengahan. Siapapun yang kedapatan membaca Injil dalam bahasa lokalnya sendiri dibakar. Siapapun yang mempertanyakan doktrin gereja dikutuk sebagai heretik. Lembaga Inkuisisi Eropa bertanggung jawab atas penyiksaan dan pembunuhan ribuan orang yang dianggap menentang ajaran resmi. Di antara mereka, banyak yang hanya menyuarakan keesaan Tuhan. Islam, sebaliknya, tetap menjaga prinsip tauhid yang diajarkan semua nabi. Tidak ada satu nabi pun yang mengklaim dirinya Tuhan. Tidak Musa, tidak Ibrahim, tidak Isa, tidak Muhammad. Semuanya membawa misi yang sama. Sembahlah Allah yang satu. Dalam sejarah Islam, para ulama telah menegaskan bahwa penamaan Nasrani dan Kristen bukan berasal dari Isa, melainkan dari komunitas luar yang mengamati para pengikutnya dan memberi label. Ulama tafsir seperti Imam As-Sabari dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa kaum Nasrani adalah kelompok yang telah menyimpang dari ajaran Nabi Isa. Mereka membangun agama baru dari serpihan ajaran yang telah diselewengkan. Quran Surat Al-Maidah ayat 14 mencatat bagaimana umat Nabi Isa mengubah isi kitab suci mereka. Dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian dari mereka, tetapi mereka melupakan sebagian dari apa yang diperingatkan kepada mereka, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Teks ini bukan hanya keterangan spiritual, tapi juga penegasan sejarah. Agama baru ini muncul dengan nama baru, doktrin baru, dan kitab baru yang tidak diajarkan oleh nabi yang mereka klaim ikuti. Setelah Trinitas ditetapkan, ritual-ritual pagan Romawi dimasukkan ke dalam gereja. Perayaan kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember dijadikan hari lahir Yesus. Patung-patung yang dahulu milik kuil Romawi diberi nama baru, Maria, Petrus Johannes. Doa-doa pagan diterjemahkan dalam format liturgi gereja. Satu demi satu, prinsip tauhid digantikan. Dari sujud kepada Allah menjadi menyanyikan kidung kepada Isa. Dari menghindari syirik menjadi meminta berkah dari salib. Dari menyembah Allah yang tidak menyerupai apapun menjadi menyembah sosok manusia berdarah dan berdaging. Para sarjana orientalis modern mulai mengakui bahwa ajaran awal Isa lebih dekat kepada Islam daripada Kristen masa kini. Beberapa dari mereka, seperti Hans Kung dan Maurice Bucali, menunjukkan bukti bahwa Injil-Injil awal
tidak pernah mengandung doktrin Trinitas atau ketuhanan Isa. Lebih dari itu, struktur hukum dalam ajaran Isa menunjukkan kesamaan kuat dengan syariat Islam. Isa mengharamkan riba, mewajibkan zakat, memerintahkan puasa, dan menyeru pada khitan, semuanya dijaga dalam Islam. Namun dihapus dalam Kristen. Paulus menjadi arsitek penghapusan hukum-hukum tersebut. Dalam suratnya kepada jemaat Roma, ia menulis bahwa manusia tidak diselamatkan karena amal, melainkan karena iman. Maka, hukum dihapus. Amal tidak menjadi syarat keselamatan. Sebuah doktrin yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk pelanggaran. Karena cukup percaya, maka dosa terhapus. Inilah salah satu penyimpangan terbesar yang dikritik dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 80, dan mereka berkata, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kalian mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui? Pernyataan ini adalah gambaran dari kaum yang merasa cukup dengan status keimanan formal, tanpa amal. Gaya berpikir seperti ini sama seperti keyakinan sebagian umat Kristen yang percaya bahwa penyaliban Isa otomatis menebus semua dosa mereka. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah yang membongkar semua kebohongan ini, sebagian ahli kitab menangis dan menyatakan keimanannya. Mereka tahu suara itu bukan buatan manusia. Mereka tahu inilah kelanjutan ajaran Isa. Inilah agama yang mereka tunggu-tunggu, tetapi telah dikhianati oleh kaum mereka sendiri. Dan sejarah terus mencatat, hingga hari ini, jumlah pendeta dan ahli kitab yang masuk Islam bertambah setiap tahun. Mereka tidak masuk Islam karena debat, tapi karena ketika mereka membaca Quran, mereka melihat cermin ajaran Isa yang telah mereka pelajari, namun dikhianati oleh gereja mereka. Islam tidak hanya menyelamatkan akidah para nabi, ia juga mengoreksi distorsi sejarah yang telah diciptakan selama berabad-abad. Jika Isa bukan pendiri Kristen, jika Injil telah diubah, jika Paulus adalah penyebar doktrin asing, dan jika Trinitas bukan ajaran langit, maka hanya tinggal satu kesimpulan yang bisa diterima oleh akal dan wahyu. Agama yang dibawa Isa adalah Islam, bukan Kristen, dan Islam inilah yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sebagai penutup semua kenabian, penyempurna semua risalah, dan pelurus semua penyimpangan dalam konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Doktrin Trinitas diperluas secara resmi. Roh Kudus diangkat menjadi pribadi ketiga dalam Tuhan yang satu. Tidak ada dalil eksplisit dari Nabi Isa mengenai ini. Bahkan Injil yang beredar pun tidak memiliki redaksi konsisten tentang Trinitas. Ayat yang paling sering dijadikan dasar oleh gereja adalah Matius pasal 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun, ayat ini tidak ditemukan dalam manuskrip tertua. Para akademisi barat sendiri, termasuk dari lembaga-lembaga Kristen, telah mengakui bahwa ayat itu merupakan sisipan pernyataan monoteistik. Isa lebih konsisten muncul dalam Injil. Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Teks ini membedakan antara Allah dan Isa secara tegas. Allah sebagai satu-satunya Tuhan, Isa sebagai utusannya. Tidak ada penggabungan zat, tidak ada penyatuan esensi. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72, penolakan terhadap deifikasi Isa ditegaskan. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Rob kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempat tinggalnya ialah neraka. Formulasi tauhid ini konsisten dengan ajaran semua nabi sebelumnya. Tidak ditemukan satupun bukti valid bahwa Isa mengubah syariat pokok dari nabi-nabi sebelumnya. Hukum Taurat ditegakkan, larangan terhadap syirik dijaga, dan identitas kenabian tidak pernah dinaikkan ke level ketuhanan. Bahkan menurut Injil Lukas pasal 4 ayat 16,
Isa biasa pergi ke sinagoga setiap hari Sabat dan membaca Taurat di hadapan kaumnya. Ini menandakan kepatuhan kepada syariat Musa, bukan penghapusan terhadapnya. Kristen modern justru menghapus hampir seluruh hukum syariat. Perintah sunat yang diwajibkan sejak Nabi Ibrahim diabaikan. Larangan terhadap daging babi dihapus, kewajiban puasa diganti menjadi simbolis. Seluruh bentuk ketaatan fisik yang ditunjukkan, Isa telah ditinggalkan oleh para pengikutnya hari ini. Paulus menjadi tokoh sentral dalam penghapusan hukum tersebut. Dalam surat Galatia pasal 5 ayat 2-4, ia menulis bahwa jika seseorang disunat, maka Kristus sama sekali tidak berguna baginya. Paulus bahkan secara terbuka menyatakan bahwa Taurat adalah kutuk. Ini bertentangan langsung dengan apa yang diajarkan Isa sendiri. Dalam Islam, seluruh hukum tersebut tidak hanya dipertahankan, tetapi disempurnakan. Nabi Muhammad diutus bukan untuk membawa agama baru, melainkan untuk meluruskan penyimpangan terhadap agama para nabi terdahulu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 menyebut manusia itu adalah umat yang satu. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Dengan demikian, Islam bukanlah agama yang muncul belakangan, tetapi kelanjutan dari satu ajaran tauhid sejak Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Perbedaan nama hanya terletak pada penyebutan oleh umat masing-masing, tetapi substansi ajaran tetap satu, menyembah Allah semata. Dalam sejarah Islam tidak ditemukan upaya manipulasi terhadap teks wahyu seperti yang terjadi pada manuskrip Injil. Al-Quran dijaga secara lisan dan tertulis sejak masa Nabi Muhammad, dan hingga kini belum ada satu pun versi alternatif yang diakui umat. Ini berbeda dari Injil yang memiliki ribuan varian teks, bahkan ayat-ayat yang saling bertentangan dalam satu versi ke versi lain. Selain teks, fakta-fakta arkeologis menunjukkan pengaruh besar doktrin Romawi dalam pembentukan Kristen. Simbol salib yang kini menjadi identitas utama, dulunya adalah simbol penghinaan bagi para penjahat. Tidak ada catatan bahwa Isa memerintahkan penggunaan simbol tersebut. Dalam budaya Yahudi pada masa itu, salib adalah lambang kutukan. Bahkan dalam surat Galatia pasal 3 ayat 13, Paulus sendiri menyebut bahwa siapapun yang digantung di kayu salib adalah orang terkutuk. Anehnya, gereja justru mengadopsi simbol kutukan itu sebagai lambang penyelamatan. Ini menandakan pergeseran nilai yang sepenuhnya tidak bersumber dari ajaran Nabi, melainkan dari proses politik dan sinkretisme kepercayaan pagan Romawi dengan doktrin gereja. Isa dalam ajaran Islam adalah manusia terbaik di zamannya, dilahirkan tanpa ayah sebagai mukjizat, bukan karena status ketuhanan. Quran Surat Ali Imran ayat 59 menjelaskan, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah dia. Perumpamaan ini menutup celah argumen bahwa Isa harus dianggap Tuhan karena lahir tanpa ayah. Jika Isa dijadikan Tuhan karena lahir tanpa ayah, maka Adam lebih layak disembah karena lahir tanpa ayah dan ibu. Namun tidak satupun Nabi mengangkat Adam ke posisi ilahi. Logika semacam itu dibantah langsung oleh wahyu. Sikap gereja terhadap Nabi Muhammad juga memperjelas kepanikan teologisis mereka. Sejak awal Islam tersebar, para pemuka gereja melarang jemaatnya mendekati ajaran Muhammad. Mereka tahu bahwa isi Quran menyerang akar-akar doktrin yang mereka bangun. Kabar gembira tentang kedatangan Nabi terakhir yang dijanjikan Isa telah diketahui oleh sebagian ahli kitab. Quran Surat Al-A'raf ayat 157 menyebut, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ami, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, sebagai Tuhan dalam Trinitas, runtuh oleh keterangan dari lisan Isa sendiri, dari manuskrip awal yang ditolak gereja, dari Quran yang diturunkan Allah, dan dari konsistensi seja-nabi yang dijanjikan ini tidak akan membawa agama baru. Ia hanya akan membenarkan ajaran sebelumnya
dan menghapus penyimpangan yang dibuat manusia. Oleh karena itu, penolakan terhadap Nabi Muhammad dari kalangan gereja bukan karena ketidaktahuan, tetapi karena penolakan terhadap kebenaran yang mereka tahu demi mempertahankan sistem keagamaan buatan. Ketika Islam datang dengan risalah yang menegaskan kembali posisi Isa sebagai nabi, memuliakan Maryam sebagai wanita suci, dan mengembalikan ibadah kepada Allah semata, banyak dari kalangan ahli kitab yang mengenali kebenaran ini. Namun kekuasaan gereja menutupi suara mereka. Penyebaran Islam di kalangan masyarakat biasa justru meningkat bukan karena pemaksaan, tetapi karena kesesuaian ajaran dengan naluri tauhid yang fitrah. Kesimpulan yang tidak bisa dihindari adalah bahwa agama Kristen yang dikenal hari ini tidak berdiri di atas pondasi ajaran Nabi Isa. Ia lahir dari konstruksi politik, dipoles dengan mitologi Yunani, disebar dengan bantuan kekuatan negara, dan dijaga dengan represi terhadap Injil-Injil awal. Yang dibawa Isa adalah ajaran tauhid, hukum syariat, seruan untuk kembali kepada Allah, dan janji akan datangnya Rasul terakhir. Ajaran ini hanya bertahan dalam Islam, bukan dalam Kristen. Nabi Isa tidak mendirikan agama Kristen. Ia tidak menyuruh manusia menyembah dirinya. Ia tidak menghapus syariat Taurat. Ia tidak memerintahkan baptisan dalam nama Trinitas. Semua itu muncul setelahnya oleh tangan manusia dengan motif kuasa dan penyimpangan. Agama yang dibawa Nabi Isa adalah Islam. Seluruh konsekuensi dari fakta ini sangat besar, terutama bila dikaitkan dengan peran sejarah gereja dalam membentuk persepsi dunia terhadap ajaran Isa. Sejak Konsili Nisea dan konsili-konsili besar berikutnya, posisi Isa sebagai nabi telah dikubur secara sistematis oleh elit gereja. Mereka menukar kejelasan wahyu dengan kesamaran dogma, menukar kenabian dengan ketuhanan, dan menukar agama wahyu dengan sistem kepercayaan yang berpijak pada filosofi pagan. Perubahan drastis terhadap ajaran Isa tidak berhenti di ranah doktrin. Ia merembet hingga pada institusi gereja yang mengklaim otoritas spiritual absolut. Dalam waktu yang singkat, gereja membentuk struktur hierarkis yang bahkan melebihi kekuasaan negara. Paus ditempatkan sebagai wakil Tuhan di bumi, memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut doktrin, bahkan memaafkan dosa. Ini semua tidak pernah diajarkan oleh Isa dan tidak memiliki preseden dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya. Quran membantah keras konsep pengampunan dosa oleh makhluk. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 menegaskan, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang." Pengampunan hanya milik Allah, bukan milik gereja atau pemuka agama manapun. Ajaran Islam menghapus perantara dalam ibadah dan kembali pada kemurnian tauhid. Isa tidak pernah memposisikan dirinya sebagai pengampun dosa. Dalam banyak bagian Injil, Isa justru berdoa agar Allah mengampuni kaumnya, bukan mengampuni mereka atas nama dirinya. Dalam Lukas pasal 23 ayat 11-34, Isa berkata saat disalib, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Doa ini menunjukkan bahwa Isa meminta kepada Tuhan, bukan mengklaim dirinya sebagai pengampun dosa. Pengakuan tentang ketidaksesuaian antara ajaran awal Isa dan doktrin Kristen modern juga datang dari dalam kalangan ilmuwan Kristen sendiri. Dalam karya akademik Bart D. Ehrman, seorang profesor perjanjian baru di University of North Carolina, dinyatakan bahwa banyak sekali ayat dalam Injil yang merupakan penambahan atau perubahan dari teks aslinya. Ehrman bahkan menyebut bahwa teks perjanjian baru penuh dengan kontradiksi dan interpolasi. Salah satu contoh paling mencolok adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang berbunyi, "Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu." Ayat ini menjadi andalan bagi pendukung Trinitas, padahal tidak ada dalam manuskrip-manuskrip Yunani tertua. Ini adalah sisipan abad pertengahan. Fakta ini diakui oleh banyak penerbit Alkitab modern
dan bahkan dihapus dalam sebagian besar versi revisi. Penyisipan teks palsu dalam kitab suci demi mendukung dogma resmi adalah bukti sejarah bahwa Kristen bukanlah agama wahyu dalam bentuknya. Yangbert, ia telah menjadi sistem teologi buatan manusia dengan modifikasi politis dan ideologis. Islam menolak semua bentuk penyimpangan ini. Quran menyebut Isa sebagai hamba Allah dan Rasul-Nya, bukan sebagai anak Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 171, Allah berfirman, "Sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam, adalah utusan Allah dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam, dan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya, dan janganlah kalian mengatakan, 3. Berhentilah, itu lebih baik bagi kalian. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari mempunyai anak. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Cukuplah Allah sebagai pemelihara." Teguran ini eksplisit dan final. Isa adalah kalimat dari Allah, sebagaimana Adam juga diciptakan dengan kalimat kun. Bukan karena Isa dilahirkan dari seorang perawan, maka ia harus dianggap Tuhan. Mukjizat kelahiran tidak dapat dijadikan dasar ketuhanan. Semua nabi membawa mukjizat sesuai zaman dan kebutuhan umatnya, dan tidak satu pun di antara mereka disembah oleh umatnya yang beriman dalam Islam. Kemuliaan nabi tidak menjadikan mereka Tuhan, tidak pula anak Tuhan. Mereka tetap manusia, pilihan Allah, penyampai risalah, dan teladan dalam ibadah. Isa dalam ajaran Islam adalah nabi yang menegakkan syariat, memerangi penyimpangan Bani Israel, membenarkan Taurat, dan memberi kabar gembira tentang datangnya Rasul akhir zaman. Dalam Quran surat Asy-Syaff ayat 6, Isa berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang setelahku, namanya Ahmad." Tidak ada dalam sejarah Islam klaim Isa sebagai penyelamat dosa melalui darahnya. Tidak ada konsep kurban penebusan yang menggantikan amal dan takwa. Keselamatan dalam Islam hanya datang dari iman kepada Allah, amal saleh, dan ketaatan kepada syariat. Inilah yang diajarkan oleh seluruh nabi. Ketika Isa kembali menjelang hari kiamat, perannya bukan sebagai pendiri agama baru atau penguasa dunia. Ia akan kembali sebagai pengikut Nabi Muhammad, menegakkan syariat Islam, menghancurkan salib, memba nobobi, dan menghapus jizya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim mencatat bahwa Isa akan turun di Menara Putih di Damaskus dan akan menjadi hakim yang adil. Ia akan sholat di belakang Imam Mahdi sebagai simbol bahwa ia tunduk kepada risalah Nabi Muhammad. Ini bukan simbolisme, ini fakta kenabian. Isa bukan Tuhan yang datang kembali, tapi nabi yang menyelesaikan tugas kenabiannya dalam sistem Islam, bukan dalam doktrin gereja. Dengan itu, seluruh pemahaman Kristen tentang Isa sebagai anak Tuhan, sebagai penebus dosa, dan rah para nabi, Kristen bukan agama yang dibawa Nabi Isa. Simbol dan sistemnya tidak berasal dari beliau. Ia lahir dari manipulasi, dipelihara oleh kekuasaan, dan dijaga oleh dominasi institusi gereja yang telah menggantikan wahyu dengan dogma. Isa tidak pernah mengajarkan Kristen. Isa membawa Islam. Fakta berikutnya yang menguatkan bahwa agama yang dibawa Isa adalah Islam, bukan Kristen, dapat ditemukan dalam karakteristik ibadah yang dilakukan oleh Isa dan para pengikut awalnya. Semua bentuk ibadah mereka memiliki kemiripan yang hampir identik dengan praktik dalam Islam dan sangat jauh berbeda dari ritual Kristen modern. Isa berwudu sebelum berdoa. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 5 disebutkan bahwa Isa membasuh kaki para muridnya. Dalam budaya Yahudi waktu itu, pembasuhan adalah bagian dari ritual penyucian diri, sebagaimana juga wudu dalam Islam. Praktik bersuci sebelum ibadah ini tidak ada dalam ajaran Kristen modern. Isa bersujud dalam doanya, Matius pasal 26 ayat 39, menggambarkan Isa yang menundukkan wajahnya ke tanah dan berdoa. Cara ini identik dengan salat dalam Islam, di mana sujud adalah bentuk ketundukan tertinggi kepada Allah.
Kristen masa kini telah menghapus bentuk ibadah seperti ini, menggantinya dengan duduk atau berdiri dengan tangan terlipat. Isa juga berpuasa. Dalam Lukas pasal 4 ayat 2, disebutkan bahwa Isa berpuasa selama 40 hari. Ini mencerminkan kewajiban puasa yang dijaga oleh umat Islam hingga kini dalam bulan Ramadan. Sebalik, puasa dalam Kristen modern menjadi opsional dan tidak memiliki struktur hukum sebagaimana dalam Islam. Isa mengajarkan larangan terhadap riba, kemewahan duniawi, dan menekankan akhirat. Dalam Matius pasal 6 ayat 19-21, Isa berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga." Ini sejalan dengan pesan-pesan dalam Al-Quran yang melarang riba dan mendorong umat untuk berinfak, serta menjauhi materialisme. Semua ini menunjukkan kesinambungan yang kuat antara ajaran Isa dan syariat Islam. Sebaliknya, ketika melihat Kristen modern, terjadi pergeseran besar dari semua prinsip tersebut. Riba dilegalkan, ritual bersuci dihapus, salat 5 waktu dihilangkan, konsep pengampunan dosa bergeser menjadi institusional melalui pengakuan dosa kepada pastor, bukan hubungan langsung antara hamba dan Tuhannya. Kesamaan mendalam lainnya adalah dalam cara penyembelihan hewan. Isa, sebagai pengikut Taurat, menjalankan hukum syariat Musa yang memerintahkan penyembelihan secara halal. Tidak ditemukan dalam sejarah bahwa Isa memakan makanan sembarangan atau menghalalkan babi. Justru ia mengharamkan hewan najis. Dalam Imamat pasal 11, terdapat daftar panjang hewan yang haram termasuk babi. Hingga kini, Islam mempertahankan hukum tersebut. Sedangkan Kristen justru menghalalkan semua jenis makanan setelah Paulus menyatakan bahwa semua suci bagi orang percaya. Perubahan ini tidak berasal dari Isa. Paulus menjadi otoritas tunggal yang memutuskan syariat atas dasar klaim wahyu pribadi, bukan berdasarkan ucapan Isa. Bahkan, ia mengaku bahwa ajarannya tidak didapat dari Isa secara langsung, melainkan melalui penglihatan dalam perjalanan ke Damaskus. Ini ditulis sendiri oleh Paulus dalam Galatia pasal 1 ayat 12. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengajarinya. Pernyataan ini menjadikannya sebagai sumber ajaran yang berdiri sendiri dan memutus hubungan dengan guru utama, yaitu Isa. Secara logika, tidak masuk akal bahwa seseorang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Isa, yang sebelumnya adalah penentang ajaran Isa, tiba-tiba menjadi sumber utama ajaran baru. Bahkan murid-murid Isa sendiri tidak mengakui kerasulannya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15, Petrus dan Yakobus berselisih paham dengan Paulus mengenai hukum Taurat, namun gereja kemudian mengangkat Paulus sebagai tokoh sentral dan mengurangi peran murid-murid asli Isa. Islam mempertahankan otoritas wahyu hanya kepada para nabi. Tidak ada dalam Islam seseorang dapat menyusun hukum agama tanpa diutus sebagai rasul, dan Isa tidak pernah mengutus Paulus. Ini menjadi bukti bahwa fondasi agama Kristen tidak berasal dari wahyu yang murni, melainkan dari tafsir individual yang diberi status suci oleh gereja. Bukti linguistik juga mendukung posisi Islam sebagai kelanjutan ajaran Isa. Dalam bahasa Aramaik, Isa memanggil Tuhan dengan kata Allah yang secara fonetik dan makna sama dengan Allah dalam bahasa Arab. Ini bukan istilah baru. Ini adalah istilah yang digunakan oleh semua Nabi Semit, dari Adam hingga Muhammad. Tapi, dalam Kristen, istilah ini diganti dengan Father, dan kemudian dipersonifikasikan menjadi sosok Tuhan Bapa yang punya anak dan roh. Konsep ini secara langsung dibantah dalam Quran surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung, Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ayat ini menutup seluruh celah pembenaran terhadap doktrin Trinitas. Tuhan dalam Islam adalah zat tunggal, tidak terbagi, tidak terpecah dalam 3 pribadi, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Dari seluruh jejak sejarah, naskah, teks suci, praktik ibadah, hingga logika wahyu, tidak satu pun yang menunjukkan bahwa Isa membawa agama Kristen. Yang beliau bawa adalah ajaran tauhid
syariat yang bersumber dari wahyu, dan akhlak yang sesuai dengan Islam. Bahkan dalam Injil-Injil awal yang dikecualikan oleh gereja, seperti Injil Ebion dan Injil Nazarin, disebutkan bahwa Isa selalu menyebut dirinya sebagai hamba Allah dan memperingatkan murid-muridnya agar tidak meninggikannya melebihi batas. Ia melarang pembuatan patung, pengkultusan, dan penyembahan terhadap dirinya. Semua larangan ini kini justru menjadi inti dari agama Kristen modern. Patung-patung Isa dan Maria berdiri di gereja-gereja. Doa ditujukan kepada Isa dan para santo, bukan langsung kepada Allah. Injil dipegang, tapi ajaran di dalamnya ditinggalkan. Islam datang bukan untuk menghina Isa, tapi mengembalikan posisi beliau sebagai nabi mulia yang disalahpahami oleh umatnya sendiri. Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan Isa sebagai pesaing. Justru beliau menyebut Isa sebagai saudara sesama nabi. Dan dalam akhir zaman, Isa akan kembali memimpin umat dengan hukum Islam. Seluruh bukti telah terang. Isa bukan pendiri agama Kristen. Isa tidak disalib, tidak menghapus hukum Taurat, tidak mendirikan gereja, dan tidak memerintahkan penyembahan kepada dirinya. Semua itu adalah konstruksi sejarah pasca kenaikan beliau, dibentuk oleh Paulus dan dilegitimasi oleh kekuasaan Romawi. Agama yang beliau bawa adalah Islam, ketundukan kepada Allah, keesaan Tuhan, hukum syariat, akhlak kenabian, dan janji kedatangan Rasul terakhir. Dan hanya Islam yang mempertahankan ajaran tersebut secara utuh sampai hari ini. Penguatan lain terhadap fakta bahwa ajaran Nabi Isa tidak identik dengan agama Kristen masa kini terletak pada perbedaan struktur komunitas pengikut. Awal Isa dan struktur gereja setelah pengaruh Romawi masuk. Komunitas awal pengikut Isa bersifat horizontal, tanpa jenjang kependetaan, tanpa sistem hierarki seperti paus, uskup, dan pastor. Mereka berkumpul di Rumerama, berdiskusi, dan beribadah bersama dalam kesetaraan. Namun setelah konsili-konsili besar dan pembentukan gereja Katolik sebagai institusi resmi kekaisaran, struktur otoritas berubah drastis. Fungsi-fungsi yang sebelumnya hanya dijalankan oleh nabi dan pengikutnya, kini dimonopoli oleh kalangan elit gerejawi. Mereka menentukan siapa yang bisa mengakses kitab suci, siapa yang berhak menafsirkan, dan siapa yang dikucilkan. Gereja bahkan melarang penerjemahan Injil ke dalam bahasa lokal selama berabad-abad. Hanya bahasa Latin yang dianggap sah. Padahal bahasa ini bukan bahasa Nabi Isa. Ini menjadi taktik efektif untuk menjaga dominasi tafsir dan memutus akses umat terhadap isi sebenarnya dari kitab suci. Penindasan intelektual ini melahirkan apa yang disebut sebagai abad kegelapan Eropa, di mana kritik terhadap ajaran gereja dianggap sebagai tindakan kriminal. Galileo dan ilmuwan lainnya menjadi korban karena berbeda pendapat dengan otoritas gereja. Bahkan orang-orang yang sekadar memiliki salinan kitab suci versi non-kanonik bisa dikenai hukuman mati. Berbeda dari Islam, di mana Al-Quran langsung diajarkan kepada umat dalam bahasa wahyu, dan tafsir berkembang di tangan para ulama dari berbagai latar belakang, bukan terpusat pada lembaga tunggal yang kebal koreksi. Dalam Islam, seseorang bisa langsung membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan memahami ajaran agamanya tanpa izin dari otoritas keagamaan tertentu. Kristen modern menggantikan ajaran wahyu dengan sistem dogma yang tertutup. Segala perbedaan dicap sebagai bid'ah. Semua jalur ijtihad dibatasi oleh kredo resmi yang ditetapkan melalui voting para uskup dalam konsili, bukan melalui wahyu Tuhan. Ketika Islam muncul dan menawarkan akses langsung ke wahyu, banyak pemikir dan rohaniwan Kristen yang diam-diam mengakui keotentikan pesan Islam, namun terbelenggu oleh posisi sosial dan tekanan struktural gereja. Sebagian kecil dari mereka memilih membelot secara terbuka dan memeluk Islam, seperti yang terjadi pada sejumlah biarawan Syam, pendeta-pendeta Habasyah, dan ahli kitab dari Yaman. Dalam perbandingan lintas teks, banyak prinsip moral dan spiritual Isa yang hanya terjaga dalam Islam. Misalnya, ajaran tentang larangan mencintai dunia secara berlebihan, perintah
untuk tidak menimbun kekayaan, hingga peringatan terhadap orang-orang munafik yang menampilkan kesalehan secara lahiriah, tapi menyembunyikan kemunafikan dalam hati. Semua ini diabadikan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Sebaliknya, ajaran Kristen modern lebih condong kepada simbolisme dan keselamatan instan yang tidak mengharuskan perjuangan amal dan koreksi batin yang konsisten. Konsep penebusan dosa secara otomatis melalui iman belaka, tanpa keharusan beramal saleh, bertentangan dengan seluruh sistem keadilan Tuhan. Sebagaimana dikenalkan oleh para nabi, kerangka keimanan yang diajarkan oleh Isa lebih sesuai dengan Islam. Keyakinan yang dibuktikan dengan amal, bukan deklarasi lisan yang berdiri sendiri. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya, "Iman itu bukanlah angan-angan, tetapi sesuatu yang terpatri dalam hati dan dibuktikan dengan amal." Hadis riwayat Ad-Dailami. Ajaran Kristen modern juga menghilangkan aspek penting berupa hukum sosial dan ekonomi. Tidak ada sistem zakat, tidak ada hukum warisan, tidak ada aturan transaksi dan keuangan. Bahkan, larangan riba yang sebelumnya sangat tegas dalam Taurat dan ajaran Isa pun dilonggarkan. Ketika syariat dihapus, keimanan pun tercerabut dari realitas kehidupan dan berubah menjadi sekadar slogan moral. Dalam Islam, hukum-hukum ini dipertahankan dan dilengkapi. Prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, perlindungan terhadap yang lemah, hingga sanksi atas kezaliman semuanya dijaga secara sistematis dalam hukum Islam yang bersumber dari wahyu. Nabi Isa membawa nilai-nilai ini dan seluruhnya hidup dalam sistem Islam. Hanya dalam Islam pula karakter Isa sebagai nabi, pelindung kaum miskin, penegak syariat, dan penjaga tauhid dipertahankan utuh tanpa pencemaran ideologi asing atau pengaruh politis. Seluruh prinsip ajaran Isa yang bersih, tajam, dan membumi dapat ditemukan dalam Al-Quran. Sebaliknya, Injil kanonik dalam bentuknya yang sekarang banyak berisi kisah-kisah alegoris, silsilah yang saling bertentangan, hingga narasi-narasi yang tidak bisa diverifikasi secara spiritual maupun historis. Berbagai kontradiksi muncul, baik antara satu Injil dengan Injil lainnya, maupun antara isi Injil dengan hukum sebelumnya. Contoh mencolok adalah tentang silsilah Isa. Dalam Injil Matius, silsilah Isa diturunkan melalui Sulaiman bin Daud. Dalam Injil Lukas, justru melalui Nathan bin Daud. Dua silsilah ini tidak bisa dipertemukan. Lebih aneh lagi, keduanya menelusuri garis keturunan Yusuf. Padahal, menurut doktrin Kristen, Isa lahir dari Maryam tanpa keterlibatan Yusuf, maka garis keturunan itu menjadi tidak relevan. Kontradiksi semacam ini tidak ditemukan dalam Al-Quran. Setiap kisah Nabi, termasuk Isa, disampaikan secara konsisten, tegas, dan dengan penekanan pada nilai dan makna, bukan sekadar urutan silsilah atau angka. Dengan semua bukti tekstual, historis, linguistik, dan sistem ajaran ini, satu kesimpulan menjadi tidak terbantahkan secara ilmiah. Ajaran Nabi Isa tidak selaras dengan sistem Kristen modern. Sumber otoritatif ajaran Isa adalah wahyu ilahi, bukan konsili manusia, dan wahyu itu dalam bentuknya yang masih terjaga, kini hanya ada dalam Islam, agama Kristen. Sebagaimana dikenal sekarang, adalah hasil tafsir manusia terhadap kehidupan dan ucapan Isa, bukan penyampaian langsung dari beliau. Maka, identitas Kristen sebagai warisan Nabi Isa tidak memiliki legitimasi spiritual maupun sejarah. Pembongkaran terhadap doktrin Kristen tidak lengkap tanpa melihat bagaimana pemelintiran terhadap eksistensi Isa berdampak langsung pada dogma. Dogma dasar agama tersebut termasuk dalam konsep keselamatan, surga neraka, dosa warisan, dan pengorbanan. Seluruh sistem keimanan Kristen hari ini bertumpu pada satu kejadian yang diklaim sebagai pondasi keselamatan umat manusia, penyaliban Isa. Namun, narasi penyaliban itu sendiri menghadirkan begitu banyak kejanggalan, baik secara teologisis, tekstual, maupun historis. Pertama, dari segi keadilan ilahi. Mengapa dosa manusia yang belum lahir harus ditebus oleh kematian satu orang?
Apakah Allah butuh darah manusia untuk memaafkan makhluknya? Jika Allah Maha Pengampun, mengapa tidak cukup dengan tobat dan amal saleh? Islam menolak keras ide bahwa pengorbanan darah bisa menebus dosa secara otomatis. Setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya. Tidak ada dosa yang diwariskan, tidak ada keselamatan yang diwariskan. Quran Surat Al-An'am ayat 164 menegaskan, dan tidaklah seseorang menanggung beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Konsep ini sangat konsisten di sepanjang sejarah kenabian. Tidak ada nabi yang mengajarkan penebusan dosa melalui pengorbanan manusia lain. Semua mengajarkan pertobatan, ketaatan, dan amal saleh. Kedua, dari sisi tekstual, narasi penyaliban yang dijadikan pusat teologi Kristen justru disajikan secara inkonsisten dalam keempat Injil kanonik. Dalam Injil Markus dan Matius, Isa digambarkan berteriak ke langit, merasa ditinggalkan Tuhan. Dalam Injil Lukas, Isa berkata, penuh tenang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dalam Injil Yohanes justru berbeda lagi. Sudah, tiga versi ini tidak hanya berbeda kata, tapi menggambarkan emosi dan suasana yang sama sekali tidak identik. Ini menunjukkan bahwa kejadian penyaliban bukanlah peristiwa yang disaksikan dan ditulis oleh orang-orang yang benar-benar berada di tempat itu, atau bahkan jika disaksikan, maka tidak melalui catatan nabi atau utusan Tuhan, melainkan dari rumor, sudut pandang berbeda, dan opini pasca kejadian. Dalam Islam, kisah penyaliban ini dibantah secara eksplisit. Quran Surat An-Nisa ayat 157 menyatakan bahwa mereka tidak membunuh Isa, tidak menyalibnya, tapi yang diserupakan bagi mereka. Ini menandakan bahwa ada proses penyamaran atau penggantian, dan Isa diangkat ke langit oleh Allah secara langsung dalam keadaan hidup. Nabi Isa tidak pernah disalib, tidak mati, dan tidak bangkit dari kematian sebagaimana diklaim dalam ajaran Kristen. Dengan runtuhnya narasi penyaliban, seluruh bangunan doktrin Kristen tentang penebusan dosa pun ikut roboh. Karena jika Isa tidak disalib, maka tidak ada kematian yang bisa dijadikan alat tebus dosa. Dan jika tidak ada penebusan, maka konsep keselamatan dalam Kristen kehilangan pondasinya. Islam membangun konsep keselamatan secara rasional dan adil, iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, amal saleh, menyai dosa, serta terus-menerus memperbaiki diri. Inilah sistem yang diajarkan oleh semua nabi, termasuk Isa. Dari sisi historis, penyaliban juga tidak didukung oleh sumber-sumber kontemporer yang netral. Catatan Romawi pada masa itu tidak mencatat eksekusi tokoh bernama Isa dari Nazaret. Sebagian besar catatan tentang penyaliban berasal dari tulisan-tulisan gereja sendiri yang ditulis puluhan tahun setelah kejadian. Selain itu, istilah Kristus yang disalib baru muncul secara sistematis dalam surat-surat Paulus, bukan dalam ucapan Isa sendiri. Pauluslah yang mempopulerkan ide bahwa penyaliban Isa adalah rencana ilahi. Ini bukan ajaran Isa, tapi interpretasi Paulus. Kekuatan Paulus dalam membentuk doktrin Kristen bukan terletak pada kedekatannya dengan Isa, karena ia tidak pernah bertemu Isa, tapi pada kemampuannya meyakinkan dunia Romawi bahwa agama ini bisa dilebur ke dalam budaya mereka. Penyaliban cocok dengan narasi pengorbanan dalam mitologi Romawi dan Yunani. Banyak dewa dalam kepercayaan kuno mati demi menyelamatkan manusia. Mithras, Dionysus, dan lainnya. Menjadikan Isa sebagai figur pengorbanan adalah strategi sinkretisme yang sangat efektif untuk menarik pengikut non-Yahudi. Ketika gereja mendewakan narasi ini, mereka tidak hanya memutus ajaran asli Isa, tapi juga membuka jalan bagi sistem pengampunan dosa melalui simbolisme, pengakuan dosa kepada imam, pemujaan, salib, dan ritus-ritus liturgis yang tidak dikenal dalam ajaran nabi manapun. Isa mengajarkan hubungan langsung antara manusia dan Allah dalam Islam. Prinsip ini dijaga secara kita. Tidak ada perantara, tidak ada imam atau pastor yang memegang kendali
atas keselamatan seseorang. Setiap hamba bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ibadah adalah urusan pribadi antara hamba dan Rabb-Nya. Selain itu, narasi Islam tentang Isa bukan hanya membela tauhid, tetapi juga menjaga kehormatan Isa. Menuduh bahwa Isa digantung dan dipermalukan di depan umum adalah tuduhan yang tidak sesuai dengan kemuliaan seorang nabi. Dalam Islam, semua nabi dijaga oleh Allah dari kehinaan yang tidak layak bagi utusannya. Quran, Surat Maryam ayat 58, menyebut Isa sebagai bagian dari para nabi, pilihan yang Allah berikan nikmat dan penjagaan. Tidak ada cacat, tidak ada kekalahan, dan tidak ada kehinaan. Maka mustahil Allah membiarkan nabinya dipermalukan di tiang salib sebagai penjahat, hanya untuk menyenangkan sistem kepercayaan pagan tentang korban darah. Konsep darah sebagai penyelamat bertentangan dengan keadilan dan kemuliaan Tuhan. Allah tidak membutuhkan darah manusia untuk mengampuni. Yang dibutuhkan adalah taubat, ketulusan, dan perubahan. Inilah yang diajarkan Isa, dan inilah yang dijaga oleh Islam. Penutup dari narasi ini bukan pada akhir sejarah Isa, karena dalam Islam, beliau belum wafat. Ia masih hidup dan akan kembali di akhir zaman untuk menyempurnakan misinya. Bukan sebagai pembawa agama baru, bukan untuk membenarkan ajaran gereja, tapi untuk menghancurkan semua penyimpangan. Isa akan kembali, mematahkan salib member nubuwi, menghapus jizyah, dan memerintah dengan keadilan berdasarkan hukum Islam. Ia akan menegaskan bahwa dirinya bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi hamba Allah. Saat itulah semua manusia akan tahu, tanpa celah, untuk menyangkal bahwa agama yang dibawa Isa bukan Kristen. Peristiwa kembalinya Nabi Isa ke bumi kelak bukan sekadar simbol eskatologis dalam Islam, melainkan sebuah koreksi global terhadap salah satu penyimpangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Kembalinya beliau akan menjadi konfirmasi final terhadap status kenabiannya, sekaligus penolakan mutlak terhadap pencitraan dirinya sebagai Tuhan oleh agama Kristen. Hadis-hadis sahih menjelaskan secara rinci peran Nabi Isa di akhir zaman. Ia tidak datang sebagai nabi dengan syariat baru, tetapi sebagai pengikut Nabi Muhammad. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa ia akan turun di Menara Putih di Damaskus, berpakaian 2 lapis kain berwarna kekuningan, rambutnya meneteskan air. Meski tidak, ia akan bergabung dalam shaf salat bersama kaum muslimin dan menolak untuk menjadi imam. Ia akan berkata, "Sesungguhnya sebagian dari kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain," sebagai bentuk pemuliaan Allah terhadap umat ini. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin salat dan Isa akan menjadi makmum. Ini bukan detail kosong, ini adalah isyarat yang sangat jelas. Isa datang bukan membawa jalan baru, tetapi menempuh jalan Islam. Ia tidak menjadi pusat agama baru, ia tunduk kepada hukum Islam dan mengikutinya secara penuh. Tindakan pertama Isa setelah turun adalah mematahkan salib. Ini adalah bentuk pernyataan teologisis bahwa simbol yang selama ini diagungkan sebagai lambang keselamatan adalah kebohongan. Salib bukan lambang Isa, tetapi lambang penyimpangan terhadapnya. Ia akan menghancurkannya secara fisik dan spiritual. Lalu Isa akan membunuh babi simbol pelanggaran terhadap syariat. Ia tidak datang untuk mendamaikan segala keyakinan, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan menutup pintu kompromi terhadap kebatilan. Islam tidak mengenal toleransi terhadap penyimpangan akidah. Yang ada adalah penegasan kebenaran secara tegas, sekaligus penghormatan terhadap manusia sebagai makhluk yang bisa memilih. Setelah itu, Isa akan menghapuskan jizyah. Ini adalah indikasi bahwa tidak ada lagi ruang untuk agama selain Islam di akhir zaman. Karena saat itu, kebenaran akan begitu nyata. Tidak ada alasan untuk kufur kecuali karena kesombongan. Misi Isa di akhir zaman juga akan mencakup penghancuran Dajjal, fitnah terbesar umat manusia. Isa yang akan membunuhnya dengan tombak yang akan menancap di tubuh Dajjal, dan darahnya akan menetes pertanda akhir dari kebohongan besar yang memanipulasi iman umat. Dajjal adalah lambang penyesatan, kemunafikan, dan pengkultusan manusia. Maka
Hanya Isa, manusia yang paling disalahpahami, yang akan mengakhiri fitnah itu dengan berakhirnya Dajjal. Manusia akan kembali kepada kebenaran yang satu, la ilaha illallah. Tidak akan tersisa agama selain Islam. Isa akan hidup selama 40 tahun, menikah, berkeluarga, dan wafat sebagaimana manusia lainnya. Beliau akan dimakamkan di samping Nabi Muhammad di Madinah, dan ini adalah bentuk puncak pengakuan bahwa dirinya adalah bagian dari umat Islam, bukan pendiri agama lain. Tidak ada satupun ajaran Kristen hari ini yang menggambarkan Isa dalam skenario seperti itu. Gereja tidak mengajarkan bahwa Isa akan turun dan mengikuti syariat Islam. Mereka bahkan tidak punya satu konsensus pun tentang peran Isa di akhir zaman. Sebagian menggambarkannya sebagai hakim dunia, sebagian menyebutnya raja surga, sebagian menyatakan ia akan membawa kedamaian global tanpa batasan agama. Semua itu tidak memiliki dasar wahyu, melainkan spekulasi. Sebaliknya, Islam tidak membiarkan celah dalam narasi kenabian Isa. Sejak kelahirannya dari Maryam, kehidupannya yang bersih, pengangkatannya ke langit, sampai kembalinya kelak, semua dijelaskan dengan terperinci. Tidak ada kontradiksi, tidak ada spekulasi. Setiap peristiwa terangkai secara logis dan spiritual. Kembalinya Isa bukan pelengkap kisah, tapi penggenapan janji. Janji bahwa kebenaran akan ditegakkan, kebohongan akan dibongkar, dan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan dibiarkan dalam kehinaan. Isa akan menegaskan siapa dirinya yang sebenarnya, bukan berdasarkan penafsiran Paulus, bukan berdasarkan kredo konsili gereja, tapi berdasarkan apa yang diajarkan oleh Allah dan dikonfirmasi oleh wahyu. Dengan semua rangkaian ini, sejarah Kristen sebagai agama yang diklaim berasal dari Isa terbantah dari berbagai sisi, dari wahyu, dari logika, dari sejarah, dari naskah, dari arkeologi, dan bahkan dari peristiwa masa depan yang dijanjikan dalam nubuah Nabi Muhammad. Kristen adalah sistem keimanan hasil rekayasa teologisis pasca pengangkatan Isa. Ia disusun oleh tokoh-tokoh yang tidak berhak membentuk hukum agama, didukung oleh kekuasaan politis yang anti-tauhid, dan ditegakkan oleh teks-teks hasil seleksi dan revisi. Bahkan nama Kristus sendiri bukanlah nama yang diberikan Isa kepada dirinya. Ia tidak pernah menyebut dirinya Yesus Kristus. Nama Yesus adalah bentuk Latin dari Yeshua atau Isa, dan Kristus berasal dari kata Yunani Christos, yang berarti yang dirap, sebuah gelar politik religius yang digunakan oleh banyak tokoh dalam tradisi Yahudi dan Romawi. Gelar ini kemudian dipakai secara eksklusif dan dijadikan landasan dogmatis bahwa Isa adalah sosok ilahi. Padahal dalam konteks budaya Semitik, istilah itu tidak mengandung makna ketuhanan. Namun, gereja memberi muatan baru hingga menjadikannya pusat pengkultusan sebagai bandingannya. Islam menyebut Isa sebagai Al-Masih bukan dalam pengertian seperti Kristus, tetapi karena ia adalah nabi yang Allah sucikan dari dosa dan pengaruh dunia. Al-Masih dalam pengertian Islam bukan gelar ilahi, melainkan penghormatan kenabian. Perbedaan pemaknaan inilah yang menciptakan jurang antara ajaran yang murni dan ajaran yang dibelokkan. Jurang itu semakin dalam karena ditutupi selama berabad-abad oleh propaganda, penindasan, dan penghapusan sejarah yang disengaja. Namun, Islam tidak pernah berhenti menyuarakan kebenaran Isa, dan kebenaran itu akan dibenarkan oleh Isa sendiri. Ketika ia turun kembali, tidak membawa Injil baru, tidak menegakkan gereja, tetapi menjadi bagian dari umat Muhammad. Kesimpulan dari seluruh rangkaian fakta ini tidak bisa dielakkan. Isa tidak pernah membawa agama Kristen. Ia tidak pernah menyuruh manusia menyembahnya. Ia tidak mengklaim ketuhanan, tidak membentuk gereja, tidak menghapus syariat, tidak menyebarkan trinitas, tidak menjanjikan keselamatan lewat darah, tidak memproklamirkan dosa warisan, dan tidak pernah memerintahkan pembuatan patung atau simbol salib. Agama Kristen lahir dari pengkhianatan terhadap ajaran Isa. Ia adalah sistem teologisis buatan manusia, dibentuk oleh tangan kekuasaan, dan disebarkan dengan menutup-nutupi asal-usulnya. Agama yang dibawa Isa sejak ia berbicara di Buaian hingga ia kembali ke bumi hanyalah satu, Islam.
Penegasan bahwa agama Nabi Isa adalah Islam bukanlah klaim sepihak dari umat Islam, melainkan dapat dibuktikan melalui kesinambungan misi para nabi sebelumnya dan validitas otoritas wahyu yang diwariskan dari satu rasul ke rasul berikutnya. Ketika kita menelusuri kembali rantai risalah kenabian, akan terlihat bahwa tidak ada satupun dari mereka yang menyimpang dari prinsip utama tauhid. Nabi Nuh mengajak kaumnya menyembah Allah semata. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan mendeklarasikan bahwa Tuhan tidak mungkin menyerupai makhluk. Nabi Musa mengajarkan syariat dan hukum Allah dengan sangat rinci, dan Isa dalam rangkaian yang sama melanjutkan ajaran tersebut dengan penekanan pada pembaruan spiritual dan koreksi terhadap penyimpangan Bani Israel. Tidak satupun di antara mereka mengklaim sebagai Tuhan atau menjadikan diri sebagai objek ibadah. Dalam Islam, ajaran ini dikodifikasi secara jelas dan dijaga dari awal hingga akhir. Quran bukan hanya menyebut kisah Isa dalam banyak surat Maryam, Al-Imran, Al-Maidah, An-Nisa, tapi juga memposisikan beliau dalam struktur kenabian yang bersambung. Ia tidak berdiri sendiri. Ia datang untuk membenarkan Taurat dan menanti datangnya Nabi terakhir. Bahkan nama ibunya, Maryam, disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, lebih banyak dari kitab suci Kristen sendiri. Nama Maryam bahkan menjadi nama surat ke-19. Tidak ada sosok wanita lain yang disebutkan namanya dalam Al-Quran selain Maryam. Ini bukan pengultusan, tapi bentuk penghormatan kepada ibu seorang nabi besar. Fakta bahwa Isa disebut lebih dari 20 kali dalam Al-Quran juga menjadi penegasan bahwa Islam tidak mengingkari Isa, tetapi mengembalikan beliau ke posisi aslinya, hamba Allah dan Rasul-Nya. Bandingkan dengan doktrin Kristen yang menyematkan status Tuhan kepada Isa, lalu membangun teologi penuh kontradiksi di atasnya. Ketuhanan Isa mengharuskan gereja menciptakan konsep inkarnasi bahwa Tuhan menjadi manusia. Lalu gereja mengatakan bahwa Tuhan dalam bentuk manusia mengalami penderitaan, ditangkap, disalib, dan dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Narasi yang bertentangan dengan keesaan dan kemahakuasaan Allah ini menjebak umat Kristen dalam logika yang tidak bisa dijelaskan tanpa menyimpang dari akal sehat dan wahyu. Jika Isa adalah Tuhan, kepada siapa ia berdoa? Jika Isa adalah bagian dari Tuhan, mengapa ia tidak mengetahui hari kiamat sebagaimana pengakuannya sendiri dalam Markus pasal 13 ayat 32? Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa. Pengakuan itu menegaskan dua hal. Pertama, Isa bukan Tuhan karena ia memiliki keterbatasan pengetahuan. Kedua, dirinya tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi. Dan dalam Islam, penjelasannya jelas. Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Allah lah satu-satunya yang maha mengetahui keterbatasan. Isa sebagai manusia juga tercermin dalam kisah-kisah kesehariannya. Ia makan, tidur, menangis, berjalan, beristirahat, dan bersyukur. Semua itu adalah sifat-sifat manusia, bukan Tuhan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 75, Allah berfirman, Al-Masih putra Maryam tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu beberapa rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Ayat ini sangat telak. Tuhan tidak membutuhkan makan. Tuhan tidak memiliki kebutuhan. Isa dan Maryam adalah manusia pilihan yang tetap bergantung pada kebutuhan dasar makhluk. Maka, menjadikan Isa sebagai Tuhan adalah bentuk penyimpangan dari fitrah dan logika wahyu. Lebih jauh lagi, penggambaran Isa dalam Islam tidak hanya menjaga kemurnian tauhid, tetapi juga menyelamatkan kemuliaan Isa itu sendiri dari pencemaran mitologi dan manipulasi politis. Ketika agama dijadikan alat kekuasaan, maka tokoh-tokohnya akan diubah citranya sesuai kepentingan politik. Itulah yang terjadi pada Isa dalam sejarah gereja. Awalnya, Isa ditampilkan sebagai nabi Yahudi revolusioner. Lalu,
Dalam surat-surat Paulus, ia menjadi juru selamat universal. Dalam konsili Nice, ia dinaikkan derajatnya menjadi Tuhan. Dan dalam abad-abad berikutnya, ia diabadikan dalam lukisan-lukisan Eropa sebagai lelaki berambut pirang, bermata biru, berkulit putih, jauh dari identitas etnis dan geografisnya sebagai orang Yahudi Palestina. Islam tidak ikat-ikatan dalam proyek tersebut. Isa dalam Islam tetap manusia, tetap nabi, tetap dari Bani Israel. Tidak pernah digambarkan dalam lukisan, tidak ada patungnya, tidak boleh disembah, dan tidak boleh disebut Tuhan meskipun mulia. Inilah mengapa Islam adalah satu-satunya agama yang bisa dianggap sebagai pelanjut sah ajaran Isa. Bukan hanya karena Islam mengakui Isa, tetapi karena Islam menjaga seluruh prinsip yang Isa perjuangkan, tauhid, syariat, akhlak, dan ketaatan total kepada Allah. Dalam pandangan Islam, semua nabi adalah satu umat yang membawa risalah yang satu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 menyebutkan, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula, orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dari rasul-rasulnya. Maka, tidak masuk akal jika satu nabi mengajarkan bahwa dirinya Tuhan, sementara semua nabi lainnya menegaskan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Tidak masuk akal jika hanya Isa yang menghapus hukum, sementara semua nabi lainnya menegakkan syariat. Semua data ini menegaskan satu poin utama. Narasi Kristen modern tidak selaras dengan rekam jejak kenabian Isa. Ia adalah produk manipulasi sejarah, revisi kitab, dan dominasi gereja. Ia bertentangan dengan ajaran Isa sendiri, dan hanya Islam yang secara konsisten menjaga posisi dan misi beliau secara utuh dan benar. Isa tidak datang membawa salib, tetapi membawa tauhid. Isa tidak datang menghapus syariat, tetapi memperkuat hukum. Isa tidak datang untuk disembah, tetapi untuk menyeru manusia agar menyembah Allah. Dampak dari penyimpangan ajaran Nabi Isa tidak hanya berhenti pada ranah teologisis, tapi berlanjut hingga membentuk struktur sosial dan politik dunia barat selama berabad-abad. Salah satu konsekuensi terbesar adalah munculnya lembaga gereja sebagai otoritas tunggal dalam menentukan batas iman, ilmu, dan kebenaran yang justru tidak pernah ada dalam model masyarakat para nabi sebelumnya. Dalam struktur masyarakat kenabian, seperti yang dicontohkan dalam sejarah para rasul, termasuk Isa, tidak pernah dikenal institusi agama yang berdiri terpisah dari umat dengan kekuasaan absolut. Nabi Isa mengajar langsung kepada umatnya, tanpa sekat, tanpa bangunan hierarki. Jabatan keimaman yang diwariskan turun-temurun. Ia mendidik, memperingatkan, dan membimbing, semuanya dalam lingkup komunitas yang setara. Namun setelah gereja Katolik mengokupasi warisan ajaran Isa, muncullah sistem hierarki yang meletakkan kebenaran hanya pada tangan segelintir orang, yaitu kaum rohaniwan. Mereka yang diangkat sebagai wakil Tuhan di bumi memiliki otoritas lebih besar dari wahyu tertulis itu sendiri. Dokumen-dokumen sejarah mencatat bahwa sejak abad keempat hingga abad pertengahan, umat Kristen biasa tidak memiliki akses langsung terhadap kitab suci. Hanya gereja yang boleh membaca dan menafsirkan. Ini sangat kontras dengan sistem Islam. Dalam Islam, sejak awal turunnya wahyu, umat didorong untuk membaca, memahami, dan menghafal langsung dari sumber. Tidak ada imam atau syekh yang bisa menghalangi seseorang dari Al-Quran. Bahkan, perbedaan tafsir menjadi tradisi ilmiah yang sah. Selama berada dalam batas kaidah yang disepakati, pembatasan akses terhadap wahyu oleh gereja tidak hanya berakibat pada pemiskinan ilmu, tetapi juga pada pemiskinan spiritual. Kebenaran diukur bukan lagi berdasarkan dalil, tapi berdasarkan keputusan konsili. Gereja menentukan kitab mana yang sah, ajaran mana yang ortodoks, dan mana yang heretik. Siapapun yang menolak akan dicap sesat, bahkan dibakar hidup-hidup. Fenomena inkuisisi adalah contoh paling mengerikan. Dalam sejarah Eropa, ribuan orang dihukum mati atas tuduhan bid'ah.
sihir, atau hanya karena memiliki tafsir berbeda dari dogma gereja. Banyak ilmuwan Muslim dan Yahudi pun menjadi korban ketika Eropa mulai menyucikan wilayahnya dari pemikiran asing. Sementara dalam masyarakat Islam yang benar, perbedaan mazhab tidak pernah berujung pada pembantaian massal. Ulama saling debat, saling bantah, tapi tetap duduk di majelis yang sama, berpegang pada wahyu dan prinsip saling menghormati. Bahkan, ulama besar dari mazhab yang berbeda sering berguru satu sama lain, menunjukkan bahwa struktur spiritual dalam Islam lebih lapang dan rasional. Salah satu dampak struktural lain dari penyimpangan Kristen adalah institusionalisasi penebusan dosa. Gereja menciptakan sistem indulgence, di mana umat dapat membeli pengampunan dosa dengan uang. Sistem ini berkembang pesat di abad pertengahan dan menjadi salah satu sumber kekayaan utama gereja. Orang-orang miskin yang ketakutan akan api neraka rela membayar untuk surat pengampunan. Bahkan orang yang belum melakukan dosa pun membeli surat itu untuk jaminan di masa depan. Inilah bentuk korupsi spiritual yang tidak hanya menghancurkan akidah, tetapi juga memperbudak manusia secara ekonomi atas nama Tuhan. Isa tidak pernah mengajarkan hal semacam ini. Tidak ada bukti satu ayat pun dalam Injil yang menyatakan bahwa dosa bisa ditebus dengan uang. Semua nabi mengajarkan bahwa tobat adalah urusan hati, bukan transaksi. Islam membentengi prinsip ini dengan sangat ketat. Tidak ada konsep pembelian, pahala, atau jual beli surga. Pengampunan adalah hak Allah semata, dan tobat adalah jalan langsung tanpa perantara. Penyimpangan Kristen terhadap ajaran Isa juga berdampak pada orientasi hidup umatnya. Ketika surga dijanjikan hanya dengan iman, tanpa syarat amal dan tanpa keharusan mengikuti hukum, maka muncullah generasi yang mengabaikan tanggung jawab moral. Ini membuka jalan bagi budaya permisivisme, yaitu pembenaran terhadap perilaku menyimpang. Atas nama kasih, fenomena ini semakin nyata di era modern. Gereja-gereja besar di barat mulai menerima praktik-praktik yang secara terang-terangan bertentangan dengan nilai-nilai kenabian, pernikahan sejenis, pelonggaran aborsi, legitimasi terhadap transaksi riba, hingga pembiaran total terhadap pornografi dan gaya hidup bebas. Semua dilakukan atas nama kasih dan toleransi, tapi mengabaikan bahwa Isa sendiri adalah nabi yang menyeru kepada kehidupan suci dan penuh disiplin. Dalam catatan Injil, Isa mengusir para pedagang dari rumah ibadah. Ia menegur orang-orang munafik dan menyampaikan kritik tajam kepada pemimpin keagamaan yang memanfaatkan jubah dan gelar untuk menipu umat. Ia tidak kompromi terhadap keburukan moral. Tapi hari ini atas nama Isa, banyak gereja justru menjadi pembenar keburukan itu sendiri. Islam menolak penyimpangan semacam itu sejak awal. Setiap bentuk penyimpangan moral diatur dalam syariat. Tidak ada toleransi terhadap perusakan fitrah, meski dengan label cinta atau hak asasi, karena Islam mengakui bahwa kebebasan manusia tidak boleh melanggar hukum Tuhan. Hak manusia tidak boleh membatalkan hak Allah atas hambanya. Lebih jauh, penyimpangan teologisis Kristen telah menciptakan krisis identitas spiritual di kalangan umatnya. Banyak penganut Kristen yang beribadah tanpa pemahaman, sekadar rutinitas, atau bahkan menjadikan gereja sebagai tempat sosial, bukan tempat kembali kepada Tuhan. Ini bukan celaan, tapi potret nyata dari apa yang terjadi ketika akidah dicabut dari fondasinya dan digantikan dengan simbolisme tanpa kedalaman. Sebaliknya, Islam sebagai warisan langsung dari wahyu masih melahirkan komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan hubungan vertikal dengan Allah. Salat 5 waktu, puasa, zakat, haji, semuanya menjadikan iman sebagai sistem hidup, bukan sekadar kepercayaan. Tidak ada ruang bagi pengikut yang hanya mengaku beriman tanpa tindakan. Inilah perbedaan paling nyata antara ajaran Isa dalam bentuk aslinya dan ajaran Kristen dalam bentuk sekarang. Isa mengajarkan hidup yang disiplin, bersih, suci, dan tunduk kepada Allah. Kristen modern mengajarkan keselamatan instan, identitas simbolik, dan teologi yang tidak mewajibkan amal saleh
sebagai syarat surga. Dan sekali lagi, satu-satunya sistem yang masih menjaga misi kenabian Isa secara utuh tanpa dikurangi dan tanpa dilebihkan adalah Islam. Salah satu bukti paling konkret bahwa agama Nabi Isa adalah Islam, bukan Kristen, dapat ditelusuri melalui warisan hukum yang beliau jalankan dan ajarkan. Ajaran Nabi Isa tidak pernah terlepas dari hukum syariat Musa. Ini ditegaskan sendiri dalam Injil, Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Pernyataan ini memiliki bobot yang sangat besar. Ia menolak secara mutlak anggapan bahwa Isa datang membawa ajaran baru yang membatalkan hukum-hukum sebelumnya. Artinya, selama Isa berdakwah, hukum Taurat masih berlaku, larenggen riba, aturan sunat, larangan babi, hukum najis ibadah heriah, dan semua bentuk syariat yang telah diwahyukan kepada Musa. Namun ajaran Kristen hari ini sama sekali tidak menjalankan hukum Taurat. Semua syariat tersebut dihapus oleh Paulus, bukan oleh Isa. Paulus menyatakan dalam surat Roma pasal 7 bahwa hukum Taurat adalah kutuk dan bahwa orang Kristen tidak lagi terikat padanya karena telah mati bersama Kristus. Dalam Islam, konsep seperti ini tidak pernah ada. Tidak ada hukum Tuhan yang dianggap kutukan. Justru, hukum adalah bentuk kasih sayang dan pedoman bagi manusia agar tidak tersesat. Nabi Muhammad tidak membatalkan syariat sebelumnya secara serampangan. Ia hanya menyempurnakan dan mengoreksi penyimpangan yang dilakukan oleh manusia. Sebagai contoh, hukum sunat adalah syariat yang diperintahkan kepada Ibrahim dan terus dijalankan oleh Musa dan Isa. Namun dalam ajaran Kristen modern, sunat dianggap sebagai praktik usang. Padahal Isa sendiri disunat. Dalam Lukas pasal 2 ayat 21, dinyatakan bahwa Isa disunat pada hari ke-8 sesuai hukum Yahudi. Jika Isa melakukannya dan tidak pernah melarangnya, mengapa Kristen menghapusnya? Perbedaan lain yang krusial adalah tentang makanan halal dan haram. Isa menjalankan hukum Taurat yang mengharamkan babi dan darah. Tetapi Kristen modern menghalalkan keduanya. Padahal tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang mencatat bahwa Isa menghalalkan makanan yang sebelumnya diharam. Dalam Markus pasal 7 disebutkan perdebatan tentang mencuci tangan sebelum makan. Namun tidak ada penghapusan hukum makanan haram. Paulus, bukan Isa, yang mengklaim bahwa semua makanan suci bagi orang yang beriman. Dengan doktrin ini, seluruh sistem makanan halal dan haram diruntuhkan. Maka jelas, pergeseran hukum dalam Kristen tidak berasal dari nabi, tetapi dari teolog yang tidak memiliki otoritas kenabian. Dalam Islam, semua syariat dari para nabi terdahulu dikembalikan kepada posisi aslinya, diperbaiki, dilengkapi, dan dipastikan tidak diubah manusia. Nabi Muhammad tidak mendatangkan hukum dari akalnya, tetapi menerima langsung dari Allah. Hukum Islam menyambung kembali garis syariat Musa dan Isa dalam bentuk yang lebih lengkap dan universal. Bahkan dalam aspek ibadah, Isa tidak mengenalkan ritual baru. Ia menjalankan puasa, zakat, salat, dan ibadah taharah sesuai dengan tradisi para nabi sebelumnya. Tidak ada ajaran liturgi dalam bentuk nyanyian pujian seperti dalam gereja modern. Tidak ada kebaktian musik. Tidak ada sistem misa. Semua adalah pengaruh Helenistik dan Romawi yang kemudian dilembagakan dalam sistem gereja jauh setelah Isa diangkat ke langit. Dalam Islam, ibadah tetap terjaga dalam bentuk yang diajarkan sejak masa Ibrahim hingga Muhammad. Wudu, sujud, bacaan zikir, puasa Ramadan, zakat mal, dan haji. Tidak ada unsur budaya luar yang dicampurkan. Inilah bentuk penjagaan terhadap ajaran wahyu yang murni, tanpa campur tangan filsafat atau simbolisme manusia. Lebih dari itu, Islam juga memelihara misi Isa dari sisi dakwah sosial. Isa sangat keras terhadap praktik kapitalisme dalam bentuknya, yang primitif riba, penimbunan, dan manipulasi ekonomi. Ia membalikkan meja para penukar uang di halaman Baitul Maqdis, tindakan yang menggambarkan keberpihakannya kepada rakyat dan penolakannya terhadap eksploitasi topi jeraya. Kemudian menjalin relasi erat dengan sistem keuangan Eropa
yang berbasis bunga. Banyak gereja besar menerima donasi dari korporasi yang beroperasi dengan riba. Tidak ada lagi suara yang lantang menentang penindasan ekonomi. Simbol-simbol spiritual dikomersialisasi. Bahkan praktik jual beli kursi surga pernah dilakukan secara resmi dalam bentuk penjualan indulgensi. Semua ini bertolak belakang dengan perjuangan Isa. Islam mempertahankan perlawanan terhadap sistem ekonomi eksploitatif ini. Riba diharamkan secara tegas dalam Al-Quran. Penindasan ekonomi dianggap sebagai bentuk kezaliman yang akan diperangi. Syariat Islam membangun sistem distribusi kekayaan melalui zakat, larangan monopoli, dan dorongan kuat terhadap sedekah. Ini bukan semangat baru, tetapi pelestarian misi kenabian yang diwarisi dari Isa dan para rasul sebelumnya. Di sisi lain, sistem hukum pidana dalam Islam juga menjadi lanjutan dari hukum Musa dan Isa. Tidak ada penghapusan terhadap kejahatan serius. Perzinaan, pencurian, dan pembunuhan memiliki sanksi yang jelas, sedangkan Kristen modern menghapus semua itu dan hanya mengandalkan pengampunan spiritual. Akibatnya, tidak ada kekuatan hukum dalam ajaran Kristen. Semua nilai moral dibiarkan menjadi imbauan tanpa sanksi. Isa tidak pernah membiarkan kejahatan tanpa konsekuensi. Ia menegakkan hukum Taurat yang memuat sanksi bagi pelanggaran serius. Maka penghapusan syariat oleh gereja adalah bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Isa sebagai penegak keadilan. Agama Kristen seperti yang ada sekarang telah mencabut hampir semua aspek ajaran Isa, mulai dari akidah, hukum, ibadah, hingga sistem sosial. Yang tersisa hanyalah nama Isa, tetapi isinya tidak lagi sejalan dengan apa yang beliau bawa. Ajaran yang beliau hidupkan diganti dengan sistem teologisis yang tidak memiliki dasar wahyu. Hanya dalam Islam, ajaran Isa dijaga. Islam mengakui Isa sebagai nabi, menolak menuhankannya, melanjutkan syariatnya, dan memuliakannya tanpa melampaui batas. Dampak dari penyimpangan teologisis yang dilakukan gereja terhadap ajaran Nabi Isa tidak hanya menyebabkan kerusakan spiritual, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap seluruh orientasi kebudayaan Barat. Ketika wahyu diganti dengan doktrin dan hukum Tuhan diganti oleh keputusan konsili, maka identitas agama pun berubah dari petunjuk hidup yang ilahi menjadi sistem yang tunduk pada dinamika politik, budaya, dan filsafat manusia. Sejarah mencatat bahwa sejak penggabungan Kristen dengan Kekaisaran Romawi, nilai-nilai pagan mulai diserap ke dalam struktur keimanan. Hari perayaan Isa dialihkan ke 25 Desember yang sebenarnya adalah hari kelahiran Dewa Matahari, Sol Invictus. Dalam kepercayaan Romawi, konsep tiga Tuhan dalam satu zat Trinitas memiliki banyak kemiripan dengan konsep triad dewa-dewa dalam agama kuno seperti Mesir Osiris, Isis, Horus, atau Hindu Brahma, Wisnu, Siwa. Gereja mengklaim bahwa semua itu hanyalah penyesuaian budaya. Tetapi faktanya, ini adalah pencemaran serius terhadap kemurnian risalah kenabian. Nabi Isa tidak datang untuk melestarikan budaya pagan. Beliau datang untuk membongkar kemusyrikan, bukan menyesuaikannya. Begitu pula dengan lambang salib, simbol yang sangat diagungkan dalam agama Kristen. Pada kenyataannya, salib adalah alat eksekusi Romawi yang hina. Tidak ada satu nabi pun sebelum Isa yang mengagungkan alat pembunuh sebagai simbol ibadah. Dalam logika keimanan murni, menjadikan alat pembunuhan nabi sebagai simbol penyelamatan adalah bentuk kekeliruan serius. Dalam Islam, tidak ada simbolisasi berlebihan. Yang dijaga adalah tidak ada benda atau bentuk yang disucikan selain apa yang disyariatkan Allah. Fokus utama dalam Islam adalah pada keikhlasan dalam ibadah, kemurnian tauhid, dan pelaksanaan hukum Allah dalam kehidupan. Tidak ada pengagungan terhadap objek tertentu yang bisa menjerumuskan pada penyembahan terhadap makhluk. Perbedaan fundamental lainnya terlihat dalam pendekatan terhadap ilmu dan akal. Dalam sejarah Kristen abad pertengahan, gereja seringkali menekan kebebasan berpikir. Ilmu pengetahuan hanya boleh berkembang selama sesuai dengan tafsir gereja. Galileo, Kopernikus, dan banyak ilmuwan lainnya menjadi korban kebijakan ini.
Islam, sebaliknya, sejak awal justru menjadikan ilmu sebagai bagian integral dari ibadah. Kata pertama dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Iqra, bacalah. Ribuan ulama dari berbagai bidang ilmu lahir dari peradaban Islam, kedokteran, matematika, astronomi, kimia, hukum, sastra, dan lain-lain. Semua ini tumbuh karena Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad membuka pintu akal selama tidak menyimpang dari wahyu. Isa pun sebagai nabi mengajarkan penggunaan akal. Dalam Injil, beliau banyak berdialog dengan Bani Israel, menggunakan logika, mengoreksi kekeliruan mereka, dan mengembalikan agama kepada kesederhanaan yang rasional. Namun, gereja kemudian menggantikan semangat itu dengan dogma yang harus diterima tanpa pertanyaan. Konsekuensi dari perubahan-perubahan tersebut menjadikan Kristen sebagai sistem yang rapuh ketika memasuki era modern. Ketika masyarakat mulai menuntut logika, keadilan, dan bukti ilmiah, ajaran Kristen yang telah jauh dari wahyu tidak mampu menjawab tantangan zaman. Akhirnya, banyak masyarakat barat melepaskan agama sepenuhnya, bukan karena menolak Tuhan, tetapi karena tidak menemukan Tuhan dalam gereja. Fenomena sekularisme yang mendominasi barat hari ini adalah hasil langsung dari kekecewaan terhadap sistem agama yang dilembagakan gereja. Ajaran yang awalnya bersumber dari Nabi Isa telah kehilangan akarnya. Gereja hanya menjadi institusi sosial, bukan pusat rohani. Kristen berubah menjadi identitas budaya, bukan akidah hidup. Salib menjadi aksesori, bukan lambang pengorbanan spiritual. Dengan Islam yang tetap menjadi sistem hidup bagi umatnya, dari aspek paling pribadi hingga yang paling publik. Islam adalah agama, hukum, moral, budaya, dan peradaban yang menyatu. Seorang muslim tidak hanya beriman secara spiritual, tapi juga menjalani kehidupan yang dibimbing oleh wahyu dalam setiap lini, keluarga, ekonomi, politik, hingga akhlak harian. Isa pun tidak memisahkan agama dari kehidupan. Ia tidak pernah menyuruh umatnya beribadah hanya di hari tertentu, lalu melupakan hukum Tuhan di luar waktu itu. Beliau memperingatkan pemimpin agama yang korup, menegur pedagang yang curang, mengangkat kaum tertindas, dan mengingatkan para penguasa akan tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Semua ini selaras dengan prinsip Islam yang menjadikan agama sebagai sistem kehidupan, bukan sekadar perayaan spiritual. Kritik tajam Isa terhadap kemunafikan rohaniwan Yahudi pada zamannya juga menunjukkan bahwa beliau sangat memegang prinsip kejujuran dan integritas. Beliau mencela orang-orang yang panjang doanya di depan umum, tapi menindas rakyat kecil di belakang. Ini semua terekam dalam Injil dan sangat selaras dengan semangat Islam. Namun, seiring berkembangnya gereja sebagai lembaga otoritas tertinggi, prinsip itu dilupakan. Para pemuka agama Kristen mulai menikmati kekuasaan duniawi. Takhta suci di Vatikan menjadi pusat diplomasi internasional, memiliki duta besar, bank, paspor, dan pengaruh politik yang sangat besar. Ini bukan perwujudan ajaran Isa. Beliau hidup sederhana, tanpa harta, tanpa kekuasaan, dan tidak pernah membangun istana atau lembaga tersendiri, sementara Islam menjaga kesederhanaan pemimpinnya. Nabi Muhammad wafat dalam keadaan tidak meninggalkan harta, tidak ada istana, tidak ada jubah emas, tidak ada lembaga kependetaan. Ulama hanya dihormati karena ilmunya, bukan karena status keturunan atau gelar. Jika ajaran Isa yang asli masih eksis di dunia, maka ia pasti sangat mirip dengan sistem Islam. Tauhid, syariat, keadilan, pengorbanan, keberpihakan pada rakyat lemah, dan kejujuran dalam dakwah. Tetapi, semua itu telah hilang dari Kristen. Yang tersisa hanyalah label ritual simbolik dan dogma metafisik yang kehilangan akar wahyu. Itulah sebabnya, kebenaran Isa hanya dapat ditemukan dalam Islam. Salah satu indikasi paling kuat bahwa Nabi Isa tidak pernah membawa agama Kristen adalah bahwa para pengikutnya yang setia, yang hidup di masanya, dan beberapa dekade setelahnya, tidak pernah menyebut diri mereka Kristen. Mereka menyebut diri mereka sebagai orang-orang
yang berpegang pada hukum Allah. Kaum muslimin dalam makna umum, yaitu orang-orang yang tunduk kepada kehendak Allah, mereka mengikuti ajaran Isa secara utuh, menjaga hukum Taurat, berpuasa, bersuci, menyai babi, dan tetap bersunat. Sejarah mencatat bahwa komunitas awal yang setia pada ajaran asli Isa disebut sebagai kaum Ebionit. Mereka percaya bahwa Isa adalah manusia, bukan Tuhan, dan bahwa ia adalah nabi utusan Allah. Mereka menolak Paulus karena melihat ajaran-ajarannya bertentangan dengan risalah Isa. Mereka tidak mengakui Trinitas, tidak menerima ketuhanan Isa, dan tetap memegang hukum Musa secara ideologis dan teologisis. Kaum Ebionit sangat mirip dengan umat Islam, namun kaum ini diberangus oleh gereja resmi. Mereka dianggap sesat, dihukum, dan akhirnya lenyap dari sejarah karena dominasi teologi Paulus. Inilah bukti nyata bahwa ajaran Isa yang asli tidak hanya diubah, tetapi sengaja dibungkam dan dilenyapkan. Mereka yang ingin menjaga ajaran itu dianggap pengkhianat. Sementara yang mengikuti konstruksi baru, Paulus dipromosikan dan difasilitasi oleh kekaisaran. Jika Kristen memang benar agama yang dibawa Isa, mengapa para murid Isa sendiri tidak mengenalnya? Mengapa hanya setelah Paulus muncul dan menyebarkan teologi baru, istilah Kristen mulai dipakai? Bahkan dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26, disebutkan bahwa istilah Kristen baru muncul pertama kali di Antioquia, bukan di Yerusalem tempat Isa berdakwah. Artinya, agama Kristen seperti yang dikenal sekarang bukanlah kelanjutan dari misi kenabian Isa, tetapi sebuah sistem kepercayaan baru yang dibentuk pasca kenabian. Ia tidak tumbuh dari wahyu, tapi dari tafsir-tafsir manusia terhadap peristiwa-peristiwa yang telah dikaburkan. Anehnya lagi, Injil yang digunakan oleh gereja saat ini bukanlah Injil yang ditulis oleh Isa atau para muridnya. Tidak satupun dari 4 Injil kanonik yang diakui gereja Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis langsung oleh Isa atau bahkan disaksikan langsung oleh beliau. Semua ditulis puluhan tahun setelah Isa diangkat, dan di antara Injil itu pun banyak perbedaan dan kontradiksi mencolok. Bandingkan dengan Al-Quran yang dihafal langsung oleh para sahabat Nabi Muhammad sejak hari pertama diturunkan, ditulis dalam masa hidup beliau, dan dikodifikasikan dalam generasi pertama Islam tanpa perubahan satu huruf pun. Sampai hari ini, Quran tetap dibaca, dihafal, dan diajarkan secara mutawatir di seluruh dunia dengan redaksi yang persis sama seperti ketika ia diturunkan. Kejelasan sumber ini sangat penting karena agama yang sah tidak bisa dibangun di atas naskah-naskah yang tidak valid, apalagi yang bertentangan satu sama lain. Banyak sarjana Kristen sendiri yang mengakui bahwa teks-teks Injil saat ini telah mengalami editing, interpolasi, dan bahkan penambahan yang tidak diketahui asal-usulnya. Misalnya, perikop terkenal tentang 3 yang 1 dalam surat 1 Yohanes 5:7 yang dijadikan dasar Trinitas, sebab 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu terbukti merupakan sisipan belakangan yang tidak ada dalam manuskrip Yunani awal. Ia dimasukkan ke dalam naskah oleh editor gereja untuk memperkuat konsep Trinitas, bukan karena memang diwahyukan. Dalam Islam, distorsi semacam ini tidak dikenal. Ulama tafsir, hadis, dan ilmu Al-Quran menetapkan metode verifikasi sanad dan matan yang sangat ketat. Bahkan derajat keotentikan hadis saja diklasifikasi dengan sangat hati-hati. Syahih, Hasan, Daif, dan Maudu. Tidak ada ruang untuk memasukkan teks sembarangan atas nama wahyu. Tradisi ilmiah ini menjaga agar umat tidak disesatkan oleh klaim palsu. Sementara itu, dalam sejarah Kristen, klaim palsu bahkan pernah dijadikan hukum suci. Konsili Naisea tahun 325 Masehi adalah titik balik besar, di mana para uskup berkumpul di bawah tekanan Kaisar Konstantinus untuk menentukan ajaran resmi. Ketuhanan Isa disahkan lewat voting, bukan wahyu. Ajaran Arius, seorang pendeta yang menyatakan Isa hanyalah manusia dan utusan Allah, dianggap sesat. Padahal
ajaran Aries lebih mendekati Islam dan sesuai dengan apa yang diyakini oleh kaum Ebionite. Bayangkan, status keimanan umat ditentukan lewat pemungutan suara. Ini adalah penghinaan terhadap konsep wahyu dan kenabian. Tidak ada nabi yang ajarannya ditentukan oleh mayoritas suara. Wahyu adalah otoritas langit, bukan hasil kesepakatan politik. Setelah itu, gereja makin brutal. Naskah-naskah yang dianggap tidak sesuai dogma dibakar. Para penulisnya diburu. Injil Barnabas yang menyatakan bahwa Isa bukan Tuhan tidak disalib dan memberi kabar akan datangnya nabi terakhir bernama Ahmad dilarang keras beredar. Padahal isinya sangat dekat dengan Al-Quran. Apakah ini bukan bukti bahwa kebenaran yang dibawa Isa telah disembunyikan? Sementara dalam Islam, nama Isa disebut dengan hormat. Al-Quran menyebutnya sebagai ruh dari Allah, kalimat darinya, dan hamba yang dekat dengannya. Ia bukan Tuhan, tetapi manusia terbaik yang dimuliakan Allah. Ia tidak disalib, tetapi diangkat ke langit dan akan kembali kelak untuk membenarkan kebenaran Islam. Tidak ada agama di muka bumi ini selain Islam yang menjaga kehormatan Isa tanpa melampaui batas. Islam tidak mencaci maki Isa seperti yang dilakukan sebagian Yahudi. Islam juga tidak menuhankan Isa seperti yang dilakukan Kristen. Islam menempatkannya tepat sebagaimana mestinya, sebagai nabi besar dari para nabi Allah. Inilah posisi yang benar, adil, dan sejalan dengan wahyu. Maka, ketika kita menyingkap seluruh lapisan sejarah, menyisir manuskrip-manuskrip tua, menggali kontradiksi Injil, membandingkannya dengan Al-Quran, dan melihat bagaimana Isa diposisikan dalam kedua sistem tersebut, hanya satu kesimpulan yang bisa diterima. Agama Kristen hari ini bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Agama yang beliau ajarkan adalah Islam, dan hanya Islam yang masih menjaga risalah itu tanpa berubah dengan menelusuri setiap bukti sejarah, dalil wahyu, rekam jejak syariat, dan fakta-fakta yang terkubur oleh dominasi politik gereja. Kita sampai pada satu kesimpulan yang tidak bisa dibantah secara ilmiah maupun akidah. Agama Kristen yang ada hari ini bukanlah agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Isa bin Maryam datang sebagai nabi dan utusan Allah, bukan sebagai Tuhan. Ia menyeru kepada tauhid, bukan trinitas. Ia menegakkan syariat, bukan menghapus hukum. Ia mengajarkan sujud dan puasa, bukan menyanyi dan menyalakan lilin. Dan yang paling penting, Isa tidak pernah menyuruh umatnya menyembah dirinya. Justru, beliau bersaksi bahwa dirinya hanyalah hamba Allah. Semua ini bukan sekadar klaim, tapi fakta sejarah yang diabaikan. Sayangnya, narasi kebenaran itu tertutup oleh kabut dogma, kekuasaan gereja, dan modifikasi ajaran. Mereka yang tetap setia pada ajaran asli Isa dibungkam, diganti dengan tafsir buatan manusia, dan dipaksa tunduk pada sistem yang mengangkat Isa dari nabi menjadi Tuhan. Namun Islam datang bukan untuk mencela, tetapi untuk meluruskan. Islam tidak mencabut risalah Isa, tapi menyambungnya. Islam tidak menurunkan derajatnya, tapi mengangkatnya dalam kemuliaan sebagai utusan Allah yang akan kembali di akhir zaman. Bukan sebagai juru selamat darah, tetapi sebagai penegak hukum Allah terakhir bersama umat Nabi Muhammad. Maka bagi siapapun yang mencari kebenaran sejati, bukalah Al-Quran, bacalah kisah Isa sebagaimana Allah ceritakan. Lihatlah bagaimana Islam menjaga akidah, menghormati para nabi, dan mengembalikan manusia kepada fitrah, bukan dengan logika bersilang, bukan dengan doktrin buatan, bukan dengan hasil voting, tetapi dengan wahyu yang suci dan ajaran yang tak berubah. Sejak pertama kali diturunkan, inilah risalah Nabi Isa yang sebenarnya. Inilah agama yang beliau bawa. Inilah kebenaran yang dijaga hingga akhir zaman, dan agama itu adalah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.